Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Tamirul Soleh dengan NIM F121230017. Di sini saya akan memberikan video cara membuat database. Sebelum itu, kita harus tahu dulu perbandingan antara pengolahan data secara manual dengan pengolahan data menggunakan database. Kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, langsung saja, yaitu kelebihan pengolahan data manual. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Metode pengolahan data manual tidak memerlukan pengetahuan teknis yang rumit, sehingga siapapun dapat melakukannya. Yang kedua, biaya rendah. Pengolahan data manual hanya membutuhkan alat-alat sederhana seperti kertas dan pena, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk perangkat keras atau perangkat lunak. Yang ketiga, fleksibilitas. Data dapat dengan mudah diubah atau disesuaikan tanpa harus mengikuti struktur yang kaku. Selanjutnya, kelebihan pengolahan data menggunakan database, yaitu yang pertama, efisien untuk data besar. Database dapat menangani dan memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Keamanan data terjamin. Fitur seperti kontrol akses dan enkripsi membantu melindungi data dari akses yang tidak sah. Kemudian, analisis dan pemrosesan yang canggih. Database memungkinkan analisis kompleks dan pemrosesan data yang lebih mendalam dari data yang dimiliki. Selanjutnya kekurangan pengolahan data manual. Yang pertama itu waktu pemrosesan lambat. Metode manual menjadi kurang efisien saat berhadapan dengan data dalam jumlah besar. Yang kedua, rentan kesalahan manusia. Ada risiko kesalahan dalam penghitungan atau entry data yang bisa mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Yang ketiga, keterbatasan analisis. Sulit untuk melakukan analisis data yang kompleks dengan metode manual. Yang keempat, penyimpanan tidak terstruktur. Data seringkali disimpan dengan cara yang tidak terorganisir, membuat pencarian menjadi lebih sulit. Kemudian kekurangan pengolahan data menggunakan database. Yang pertama yaitu investasi awal. Database memerlukan biaya untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan untuk bisa menjadi tinggi. Yang kedua, pengetahuan teknis. Pengolahan database memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam untuk mengelola database tersebut. Yang ketiga, tergantungan teknologi. Jika terjadi masalah teknis atau kegagalan sistem dapat mengganggu akses dan pengelolaan data. Kesimpulan, pengolahan data manual. Pengolahan data manual lebih cocok untuk kebutuhan sederhana seperti catatan kecil atau data yang tidak sering berubah. Sedangkan pengolahan data menggunakan database lebih menguntungkan untuk organisasi atau proyek yang memerlukan pengolahan data yang kompleks dan efisien. Selanjutnya, kita akan melihat acuan dalam memilih jenis database yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu tipe data. Pertimbangkan jenis data yang akan disimpan, terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, ukuran data. Tentukan berapa banyak data yang akan disimpan, karena beberapa database lebih cocok untuk data dalam jumlah besar. Yang ketiga, kecepatan akses. Pertimbangkan seberapa cepat Anda perlu mengakses data. Yang keempat, kebutuhan analisis. Apakah Anda perlu melakukan analisis data yang rumit atau tidak? Untuk kriteria selanjutnya yaitu keamanan. Pertimbangkan apakah Anda memerlukan fitur keamanan seperti kontrol akses dan lain-lain. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Pilih database yang mudah diatur dan digunakan, terutama jika Anda masih pemula. Yang ketiga, biaya. Perhitungkan biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan pemeliharaan database. Baik, kalau begitu kita langsung saja membuat database, itu dengan dari Laragon.
kita start. Setelah itu kita akan membuka direktori dari Laragon, pilih folder bin, cari folder MySQL, jadi pilih folder bin juga. Nah, di sini kita telah masuk di direktori bin dari MySQL. Kalau begitu kita akan masuk ke cmd command prompt. Nah, di sini kita akan masuk ke MySQL kita dengan mengetikkan MySQL user root password. Oke, kita tekan. Nah, kita disuruh masukkan password. Sementara saya tidak pernah membuat password, jadi kita akan skip saja dengan tekan enter. Kemudian kita sudah masuk dalam aplikasi dalam MySQL kita. Kemudian kita akan ngecek apakah ada database di dalam sini. Kita akan show database, jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita punya 4 database. Kalau kita mau menambah database baru, kita create database dengan nama database tersebut. Di sini saya akan membuat database sekolah. Lalu titik koma. Oke. Di sini kita sudah masukkan satu database. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database tersebut. Tapi sebelum itu kita ngecek database apakah sudah masuk atau belum. So databases. Nah, sudah masuk, sudah ada database sekolah. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel baru di dalam database sekolah. Pertama kita buka dulu database sekolah dan cara use sekolah di koma. Ya, kita sudah masuk dalam database sekolah. So kita akan melihat isi show tables MCO yang masih kosong. Kita akan membuat create table siswa, buka kurung, siswa, enter, kita buat ID siswa, data integer, auto increment primary key. Oke, jadi sih maksudnya kita buat kolom ID siswa, tipe data integer, dia auto increment. Jadi nilainya itu akan bertambah 1 dari nilai dari baris sebelumnya. Kemudian kita enter, kita buat lagi nama ke data varchar 100 atau ada nama yang lebih dari 100 karakter. Kita buat not null, artinya kolom tersebut tidak boleh berisi kosong. Ada siswa yang namanya kosong. Kemudian kita buat kolom baru lagi, tanggal lahir, tipe data date, dan not null. Oke, selanjutnya kita buat alamat ke data varchar, kita buat 250 lah. Atau ada yang mau memberikan berita lengkap di rumahnya, alamatnya. Oke, selanjutnya kita tutup tabel dengan tutup kurung. Kemudian kita akan menambahkan titik koma. Oke, jadi berarti tabel siswa sudah masuk ke dalam database sekolah. Kemudian kita akan membuat tabel lagi, yaitu create table mata waktu saja. Apel. Oke. Cek apel ya.
kita buat ID mapel integer, kita sama dengan ID siswa tadi, integer, auto increment primary key. Oke, selanjutnya primary key, nama mapel, nama mapel terjawab, 100 not 0. Oke, lanjutnya kode mapel. Kode mapel. Jadi kita membuat kode mapel supaya kita tidak perlu mencari tahu mapel apa di ID ini dan mapel apa di ID ini. Nama kode mapel char simal karakter. Oke. Not unique. Oke. Kita buat juga untuk durasi dari mapel tersebut. Durasi tipe datanya time, kemudian not 0. Oke, ini saja. Kita tutup. Dan titik koma. Oke, sudah masuk untuk tabel yang kedua. Selanjutnya kita akan membuat satu lagi tabel, create table apa ya? Kita nilai. Oke. Table nilai. Di sini ID. Kita pakai ID atau kita pakai ID kita agar setiap nilai tersebut ada identitasnya. Data integer, harga increment, dan primary key. Oke, selanjutnya ID siswa. Data integer. Di sini ID siswa itu ID siswa yang ada di tabel siswa yang kita buat tadi. Supaya apa? Supaya nilai yang kita masukkan akan masuk dalam nilai pada siswa tersebut, siswa dengan ID-nya tersebut. Tipe data integer, astagfirullah. Kenapa harus ulang lagi? Create tabel nilai. ID nilai, oke. ID siswa, ini hapus, bukan titik koma. Not 0. Selanjutnya ID mapel. Supaya kita akan beritahukan nilai siswa tersebut itu segini di dalam mapel ini. Not 0. Tidak boleh kosong, oke. Selanjutnya kita buat nilai. Untuk tipe datanya kita berikan desimal yang koma-koma. Oke. Si 5 karakter tuh, oke. Nah, di sini kan kita membuat ID nilai, tetapi maksudnya itu ID nilai yang kita buat sebagai kunci utama. Nah, di sini kita pakai ID siswa dari tabel siswa. Jadi bagaimana kita akan mengakses tabel siswa tersebut? Nah, cara mengaksesnya itu kita menggunakan foreign key. Kita ketik foreign key ID siswa, karena di tabelnya dia identitas dari siswa tersebut berada di ID-nya. Nah, siswa. Kita akan menggunakan foreign key dari ID siswa, dan ID siswa yang di tabel siswa. Nah, selanjutnya kita harus tahu dia ada ID siswanya itu berasal dari tabel mana. Kita reference. Nah,
kita reference, kita tunggu, siswa ID. Oke. Nah, di sini kita akan mengambil data tersebut, mengambil data untuk ID siswa di tabel siswa, bagian ID-nya. Jadi ID siswa ini sebagai kunci utama. Kita mengakses tabel yang ada di dalam tabel lain. Oke. Karena kita menggunakan ID mapel juga tadi, jadi kita akan foreign key ID mapel referensi mapel salah oh ya mapel mapel ID mapel. Oke. Selanjutnya oke, tutup kurung koma. Oke. Ya, jadi coba kita melihat ada berapa tabel di dalam database tables. Nah, kita sudah membuat 3 tabel. Kalau kita mau melihat apa isi tabel tersebut, kita tinggal siswa. Oke. Nah, ini di dalam tabelnya kita mempunyai kolom ID siswa tipe data integer dengan nul tidak boleh kosong, dan ID siswa sebagai primary key, serta dia auto increment. Jadi nilainya akan selalu bertambah 1 dibandingkan nilai dari baris siswa sebelumnya. Untuk nama varchar oke. Selanjutnya kita coba lihat tabel mapel plus mapel. Nah, ini kita ID mapel unik. Oke, selanjutnya tes itu nilai tabel nilai. Oke, ya di sini juga kita sudah punya tabel. Nah, di sini kita mempunyai 2 foreign key, yaitu ID siswa dengan tipe data integer dari tabel siswa dan ID mapel dari tipe data integer dari tabel mapel. Oke, sekian saja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.